Ini sebenarnya adalah tema yang sangat umum dan untuk banyak kasus ini urgen untuk dibicarakan. Tetapi saya harus apresiasi pada orang-orang yang ada di sini karena membuat judul yang sangat sangat dekat sama jurang, sangat berbahaya. Mitos dalam Islam di Indonesia atau yang semacam itu ya. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah, cuman secara definitif nggak jadi masalah. Jadi yang dimaksud dengan mitos itu adalah kepercayaan masyarakat yang juga disakralkan terkait dengan makhluk-makhluk gaib. Dan ini mitos dalam konteks ini disebut juga mite yang menjadi pembeda dengan legenda. Jadi kalau misalkan mitos itu adalah kepercayaannya itu disakralkan, dipercaya dan disakralkan. Sedangkan legenda itu dipercaya tetapi tidak disakralkan dan tidak ada unsur-unsur magis di situ. Kemudian mitos yang berikutnya itu adalah terkait dengan makhluk-makhluk gaib atau entitas-entitas yang gaib. Sedangkan legenda itu biasanya tidak terkait dengan masalah itu, tetapi terkait dengan orang-orang sakti, orang-orang suci, atau berhubungan dengan tempat-tempat tertentu. Nah, jadi ketika kita bahas judulnya itu adalah mitos dalam Islam, maka sebenarnya nggak jadi masalah, atau mitos Islam itu juga sebenarnya nggak jadi masalah, karena ini sebenarnya adalah sesuatu yang disakralkan, dipercaya, dan ini menyangkut masalah-masalah yang gaib. Kemarin, misalkan di Wikipedia itu ada sebuah perdebatan yang cukup unik, di mana um, kisah Adam dan Hawa itu disebut mitos di Wikipedia yang kemarin saya baca itu. Jadi mitologi awal mula penciptaan. Nah, di dalamnya itu ada Adam dan Hawa. Nah, ini banyak orang-orang di kalangan kaum muslimin yang marah-marah karena menganggap bahwa yang dimaksud dengan mitos itu adalah teori Darwin. Itulah yang mitos. Sedangkan yang nyata itu, yang real itu adalah Adam dan Hawa dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ketika di judulnya ini disebutkan mitos Islam, ini luar biasa. Tapi ya secara definitif tidak jadi masalah. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk membodohi orang? Mitos itu atau mitos itu tidak tidak sebenarnya awal mulanya tidak dihubungkan dengan cara membohongin orang. Walaupun pada masa-masa berikutnya memang ini populer untuk ngebohongin orang. Mitos itu tujuannya apa? Mitos itu tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atas misteri-misteri yang terjadi. Jadi dalam konteks ini kita juga menemukan perbedaan yang sangat radikal antara agama dengan sains misalkan. Jadi sains itu memberikan kepada kita banyak sekali pertanyaan, tetapi tidak harus kita jawab, atau tidak semua bisa ditemukan jawabannya. Sedangkan agama, dalam konteks ini sebaliknya, mengajukan semua jawaban yang tidak boleh dipertanyakan. Nah, terkait dengan mitos-mitos yang semacam ini, itu tidak seawalnya tidak digunakan untuk pembodohan. Yang digunakan untuk pembodohan biasanya adalah tahayul. Adapun mitos itu justru adalah sesuatu yang disakralkan, yang digunakan sebagai parameter akhlak dan adab oleh masyarakat tertentu. Jadi, kalau misalkan kita bertemu dengan mitos Nyi Roro Kidul, atau mitos penunggu Gunung Merapi dan sebagainya, itu tidak digunakan untuk membohongin orang, tapi itu digunakan untuk membuat semacam parameter atau kriteria kebaikan dan keburukan dan dampak apa yang akan dimunculkan ketika kita melakukan kebaikan dan keburukan. Karena pada waktu itu belum ada sebuah sistematis hukum yang memadai dan karena itu belum ada regulasi-regulasi yang cukup memadai untuk bisa mengatur masyarakat. Karena tidak bisa mengatur masyarakat, maka terpaksa masyarakat itu harus menciptakan sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan, sesuatu yang sakral, tetapi juga harus dipercaya. Ini misalkan yang sangat mudahnya saya bahas kemarin, misalkan cara mudah untuk memahami mitos itu begini, atau manfaat mitos itu begini. Di masa lampau, di zaman Belanda, ada sebuah perubahan radikal terhadap status perempuan. Jadi sebelum zaman Belanda atau Belanda generasi awal, perempuan-perempuan di Indonesia itu biasanya khususnya yang Jawa ya, itu dipingit setelah dia masa pubertas, setelah dia mengalami menstruasi, maka dia kalau mungkin tidak boleh keluar rumah. Boleh keluar rumah kalau apa? Kalau mukanya dicemongin. Makanya sampai sekarang saya yakin orang Madura, orang Jawa, itu kalau punya anak perempuan, terus beres mandi, terus dikasih bedak, bedaknya tuh cemong, nggak rata. Betul nggak? Iya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di zaman dulu itu adalah cara yang mudah untuk melindungi para wanita. Biar daya tarik seksualitas mereka itu tidak menonjol, biar mereka terlihat jelek, maka mereka tuh dicemongin.
Dulu dicemonginnya pakai lumpur atau pakai tanah biar kelihatannya tidak bagus gitu. Nah, sekarang sudah zaman modern kemudian dirubah pakai bedak yang kayak gitu. Nah, di zaman dulu itu digunakan untuk menahan para bangsawan. Karena bangsawan-bangsawan di zaman dulu tuh kalau lihat nemu nemu perempuan cantik ya bawa aja. Apakah dia punya suami atau tidak, apakah orang tuanya rela atau tidak, apakah si anaknya itu mau atau tidak, nggak peduli. Pokoknya kalau dia cantik dan itu memadai, itu cocok ya para bangsawan bisa aja mengambilnya. Dijadikan selir, dijadikan koleksi dan sebagainya. Dan karena itu, maka masyarakat kemudian membuat semacam perlindungan dengan cara menetralisir daya tarik seksual para wanita itu. Nah, kemudian di zaman Belanda, itu Belanda ada kejadian yang aneh lagi. Belanda lebih permisif terhadap perempuan, jadi perempuan lebih terbuka, lebih jalan-jalan kemana-mana, dan tidak takut eh, sama ancaman birahi dari para bangsawan itu. Karena mereka itu tidak merasa terancam sama para bangsawan, mereka jalan ke sana ke sini, ditandu oleh para pribumi, mereka bersolek dan sebagainya. Nah, ini membuat masyarakat Jawa secara khusus itu kebingungan bagaimana caranya agar tradisi orang-orang Belanda yang sangat liberal ini tidak diikuti oleh orang-orang pribumi, oleh wanita-wanita Jawa. Gimana caranya? Nah, ini bingung. Dan akhirnya juga pada akhirnya banyak nyai-nyai Belanda secara khusus ya, jadi perempuan-perempuan pribumi yang dinikahi sama orang, bukan dinikahi, dijadikan selir sama orang-orang Belanda, itu juga akhirnya terbuka juga, pakaiannya menjadi lebih terbuka. Di antaranya misalkan pakai daster gitu ya. Nah kan daster di zaman dulu tuh udah pakaian dalam gitu sebenarnya ya. Ya itu kan buat lapisan bagian dalam gitu. Bagian dalam buat gaun-gaun orang-orang Belanda gitu. Nah, ini mulai menyebar di Jawa dan mulai mengkhawatirkan, maka orang-orang Jawa itu kemudian membuat cerita tentang kuntilanak atau memodifikasi cerita Pontianak dari Kalimantan. Pontianak kemudian dirubah menjadi kuntilanak. Kuntilanak itu ceritanya dinarasikan adalah perempuan yang meninggal karena hamil karena diperkosa. Kan begitu ya? Hmm. Dan apa yang biasa terjadi padanya, jalan-jalan di malam hari sendirian pakai baju daster atau pakai baju putih. Nah, ini menekankan untuk apa? Ini membuat perempuan-perempuan yang berjalan di malam hari itu terlindung dari ancaman-ancaman. Karena laki-laki yang biasanya begal atau yang ronda lihat perempuan cantik jalan sendiri, awalnya mau diperkosa, tapi malah jangan-jangan ini kuntilanak gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, narasi yang menceritakan bahwa perempuan itu diperkosa kemudian hamil dan akhirnya menjadi hantu penasaran dan sebagainya. Ini juga dikaitkan sebenarnya dengan mitologi Jawa. Tapi kan dalam mitologi Jawa itu ada dua jenis kematian. Kematian yang bikin penasaran dan akhirnya jadi hantu dan kematian yang baik-baik saja yang tidak jadi hantu. Nah, si perempuan ini kan kuntilanak itu adalah perempuan yang mati penasaran dan akhirnya dia akan membalas dendam. Nah, membalas dendam pada siapa? Pada laki-laki yang jahat itu. Nah, jadi dalam konteks ini maka mitos yaitu mitos kuntilanak itu dipercaya oleh masyarakat, kemudian disakralkan, dikasih sesaji dan sebagainya, pohon-pohon didirikan dan sebagainya untuk menampung hakikat dan entitas mereka itu sebenarnya bukan untuk ngebohongin untuk kepentingan pribadi, tapi itu agar disakralkan oleh masyarakat dan kemudian masyarakat memiliki tata nilai. Bahkan ketika tata nilai itu tidak bisa disanksi oleh regulasi-regulasi yang ada pada waktu itu. Begitu, itu terkait dengan contoh mitos. Dan kita Oke. misalkan bisa melihat mitos-mitos yang lain juga berfungsi dengan cara yang sama seperti itu. Gitu, Kang. Apakah mitos itu akan merusak kemajuan sebuah bangsa? Tentu saja. Jadi bisa dibilang bahwa mitos itu merusak kemajuan sebuah bangsa karena apa? Karena mereka sebenarnya adalah cerita yang kosong, mereka sebenarnya cerita yang tidak berdasar. Mereka muncul dari spekulasi-spekulasi mistik, muncul dari upaya untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat dan sebagainya, tapi ketika masyarakat belum maju, ketika masyarakat sudah maju, maka seharusnya dia sudah tergantikan. Cuman karena mereka itu sakral, nah kesakralan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit dirubah. Sedemikian sulit bahkan para para sosiolog dan para antropolog bersepakat bahwa sesuatu yang disakralkan jauh lebih sulit dirubah bahkan dibandingkan dengan bahasa sekalipun. Jadi dalam 7 unsur kebudayaan yang populer itu kan diantaranya adalah sistem religi atau sesuatu yang disakralkan yang menjadi sebuah sistem, bisa itu agama, bisa itu mitologi, bisa itu kosmologi dan sebagainya. Kemudian
sistem kekerabatan, kemudian bahasa, kemudian sistem seni, ilmu pengetahuan, dan seterusnya sampai ketujuh. Nah, yang paling sulit, yang paling mudah berubah itu adalah sistem mata pencaharian. Biasanya ini tergantung faktor geografis, orang pindah langsung mata pencahariannya beda. Tapi sistem kebudayaan yang paling susah berubah itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan atau sesuatu yang berhubungan dengan kesakralan-kesakralan itu. Nah, maka itu kalau misalkan tadi ditanyakan kok ini kan akan menghambat kemajuan, betul. Tetapi butuh proses yang sangat panjang untuk bisa mengubah ini karena sesuatu yang sakral itu memang paling susah dirubah. Kalau misalkan kita melihat Eropa misalkan Eropa butuh waktu sampai 3 abad sejak Renaissance atau bahkan 4 abad sejak Renaissance agar mereka benar-benar bisa menetralisir yang namanya kepercayaan. Orang Cina bisa mengubah kepercayaan, misalkan diateiskan gitu, itu bisa, tapi dengan revolusi yang sangat berdarah dan karena dasar sistem legalisme mereka. Nah, Indonesia tidak memiliki sebuah momentum untuk bisa mengubah logika mistika masyarakat kita sampai sejauh ini, sehingga kita masih terikat pada sesuatu yang disakralkan itu. Nah, harapannya sebenarnya dalam hal ini tuh harapannya justru pada Islam. Karena Islam itu agama yang memonopoli kepercayaan mistik. Jadi gini, kalau ada kepercayaan-kepercayaan yang mistik, yang itu berasal dari Al-Quran, maka wajib diimani. Tetapi kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah, mempercayainya adalah sebuah kemusyrikan. Nah, Islam itu begitu kan karakteristiknya, memonopoli logika mistika itu. Jadi kebenaran atas logika mistik itu harus kami yang pegang. Kalau misalkan di luar kami, maka itu musyrik. Dan itu adalah dosa yang paling besar yang tidak bisa dimaafkan sama sekali. Nah, sebenarnya ini bisa aja kita gunakan untuk menciptakan perubahan-perubahan yang radikal pada generasi Islam di Indonesia. Jadi misalkan untuk orang yang masih joget-joget di kuburan, untuk orang yang masih bertapa untuk mencari dukun, mencari buta ijo atau ngipri atau tuyul dan sebagainya, itu sebenarnya ajaran Islam itu sangat relevan untuk bisa dibenturkan dengan hal yang semacam itu, sehingga kita bisa maju selangkah lagi untuk bisa menjadi bangsa yang lebih beradab, misalkan seperti itu. Cuman yaitu kesulitannya adalah em, kita sebenarnya secara jujur ya tidak mengenal Islam. Di Indonesia secara khusus kita tidak mengenal Islam, tapi yang kita kenal itu adalah Arab. Jadi Arab kita pahami sebagai Islam. Sebagai contoh yang paling mudah bisa kita pahami adalah misalkan gini. Sekarang silahkan Kang Mas ini sama teteh-teteh di sana, mbak-mbak di sana, searching di Google misalkan ya, tulis nama-nama Islami. Coba dicari di situ. Maka yang keluar bukan nama Islami semuanya. Yang keluar adalah nama-nama Arab. Jadi masyarakat Muslim di Indonesia tidak bisa membedakan dan tidak bisa mengidentifikasi mana Islam dan mana Arab. Jadi misalkan, saya mohon maaf, eh, Mas ini namanya Rafiki. Rashiki, Rashiki. ya. Oh, Rashiki, Rashiki. Rashiki itu artinya apa, Mas? Kalau di kamus bahasa Arab itu artinya manis gitu. Pokoknya proporsional kayak itulah. Ya, proporsional. Ya, Nah, tapi itu dipaksakan kayaknya. ya itu emang dipaksakan karena orang Arab nggak ada yang gitu. Tapi kenapa nggak ganti namanya jadi Mulyono misalkan? Nah, itu juga saya bingung. Jadi harus ada roknya dulu ketika minta nama ke kiai kayak gitu. Nah, itulah tepat di situ. Itulah yang dimaksud dengan mitos bahwa kita sebenarnya eh, beragama Arab dalam tanda kutip bukan beragama Islam. Sebab kalau beragama Islam kita nggak pakai hitungan-hitungan harus ada R-nya, harus ada apanya untuk menyebutkan satu nama tertentu. Tetapi pakai nama itu dan kemudian namanya berlabel Arab atau menggunakan dasar Arab yang dipaksain tadi. Oke. Sehingga itu sebenarnya dalam hal itu tuh adalah tradisi Arab bukannya ajaran Islam. Nah, karena yang masuk ke Indonesia itu adalah tradisi Arab dan bukan ajaran Islam, maka justru mitos-mitos yang berkembang di Indonesia sekarang itu, yang secara Islami dikatakan sebagai sesuatu yang musyrik, itu bisa dilabeli sebagai Islam. Bisa. Dan itu kemudian disakralkan sama halnya seperti Islam. Inilah yang akhirnya memperumit lagi masalah di Indonesia dan sangat berat untuk kita tentang ketika kita mencoba untuk mencapai peradaban yang lebih maju. Gitu.